Oh my god. Kok belum pada tidur sih? Kok bergema banget suara aku ya? Baru pulang guys, baru selesai mandi aku, terus kayak sekarang mau skincarean dan gabut, jadi kita showroom radio aja sambil cerita-cerita dikit. Habis nonton F1 tadi, wih, belum ngantuk. Aku lagi proses rehabilitasi, lagi ngerasain sakitnya. Rehabilitasi apa tuh kak? Iya, sambil nunggu rambut aku kering jadi kita showroom radio. Karena kayak gak bisa dingin banget. Jam segini banget emang. Jam segini banget karena kita harus menemani jam-jam orang overthinking. Jadi siapa sih kamu di gen 13 Ci? Aduh, si aku gen 12. Gen mana suntik vitamin C nya? Kok kayak berisik gitu ya aku? Suntik vitamin C nya tadi lancar. Sakit sih, tapi gak apa-apa karena berisik banget nih motor nih. Kenapa ya? Orang-orang tuh suka ngegeber motor. Aku bingung deh. Aku bingung banget. Tapi bingung aja sih. Nggak harus dijawab kok. Ya pokoknya gitu. Sakit sih. Sebenarnya tadinya tuh aku nggak mau suntik vitamin C. Tapi aku takut aku tumbang. Aku takut aku sakit. Terus nanti dibilang nanti sama yang lain kayak lagian nggak suntik begitu. Jadi yaudah sebelum kita sakit mendingan kita suntik dulu. Rel serem banget tahu. Apa tuh? Serem apa Kaan? Foto kamu gerak. Hah? Serius gak sih? Besok Senin. Semakin dewasa harusnya sudah gak takut kalau misalnya besok itu Senin. Asik. Karena semua hari sama aja kak. Mau itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kakak tetap masuk kerja kan? Nah, tapi emang Senin berat sih. Makasih ya Karama. Karama apa kabar? Karama dapat gak MNG aku nanti Februari? Jadi pin sama akriliknya kurang gak? Kan pinnya itu ada 20. Jadi aku pikir aku akan kasih gen 12, 16 orang. Terus tadi aku udah kasih Gracie. Jadi 17. Terus nanti mau kasih Grisel juga. Terus kalau misalnya gantungan kuncinya ada 10, aku nanti mau bagi Raisa. Tadi udah bagi Katy. Sisa 7 ya? Sisa 8. Ya aku simpan aja 8-nya. Siapa tahu ada yang mau lagi. Jam segini baru showroom Ci. Buset dah. Jam segini baru pulang kak. Jangan bilang buset kak. Dikira keren padahal kampung banget. Apa tuh? Oh motor. Enggak sih, aku gak takut jarum. Kadlay. Baca kamu apa sih? Delay ya? Namanya lucu, delay. Makasih lagi di sekolahnya Kak Agung. Aku gak takut jarum sih, cuman kayak delay. Oh enggak, delay. Kadlay. Gak takut jarum sih, cuman emang apa tuh, kalau misalnya
level sakit orang itu kan beda-beda ya. Kalau menurut aku sakit tapi menurut kamu nggak sakit, ya susah juga. Kalau rambutnya udah kering, istirahat ya. Oke, kita skincarean dulu. Gak takut jarum, gak takut darah. Yes, I am. Fear nothing, only God. Asik. Guys, kalian jangan pusing-pusing ya. Aku tahu ini sudah memasuki minggu-minggu pusing banget. Walaupun distribusi kode voting sudah berakhir. Gak apa-apa guys, percaya aja. Percaya dan semangat terus. Makasih udah berusaha. Makasih di tengah gempuran SSK, voting, dan mengincar kode dari chat time, dari Erigo, dari mana lagi lah itu. Dari Erspo, dari manapun itu. Dari mana lagi nih dapat kode-kode gitu. Tetap meet and greet to shot aku sold out. Makasih ya, padahal masih lama loh. Semoga bisa ketemu tahun depan, amin. By the way, Desember nanti Gen 10 udah mau 3 tahun. Hemofobia apa tuh hemofobia? Sorry ya, aku nggak tahu deh istilah itu. Mungkin aku tahu tapi aku lupa itu apa hemofobia. Kok lama banget sih, baru 3 tahun ih. Cepet-cepet 10 tahun deh. Kayak tanggung gitu gak sih kalau bentar, mendingan lama ya kan. Sayang gitu kita kalau di JKT cuma bentar. Jadi semua orang harus lama di JKT48. Begitu juga dengan kalian. Jangan pensi dulu lah. Nungguin aku lah 10 tahun. Ntar kalian bosen lagi. 10 tahun lagi aku umur enggak, kan 3 tahun. Berarti kalau 10 tahun di JKT aku udah umur 29. Masih muda itu mah. Tapi siapa yang mau lihat aku ya? Siapa yang mau lihat orang hampir umur 30 joget? Kalian masih mau lihat kan? Sepuluh tahun lagi keburu nikah sama punya anak. Kamu itu maka. Let's go Uza. Apa tuh? Sepuluh tahun yang akan datang mau lihat off air sama anak. Jangan dong. Harusnya 10 tahun mendatang kamu harus yang menyelenggarakan off air, Kak. Amin. Gitu Kak, kita kalau mimpi itu harus yang tinggi. Jangan cuma nonton, nyelenggarain langsung. Steffi udah tidur lah. Sebenarnya aku punya guntungan kunci yang lucu-lucu lagi gitu sih. Sumpah guys, aku tuh kalau misalnya boleh bagi-bagi merchandise, kalau kalian MNG atau two shot sama aku tuh udah aku bagi-bagi tuh gak sih. Kayak sebegitu layaknya untuk diapresiasi orang-orang yang udah datang jauh-jauh untuk ketemu aku. Iya gak sih? Iya, kadang suka kayak nggak ke idol ya. Kalau misalnya kalian mikir, udah bayar tapi masa nggak datang gitu. Kalau coba kita umpamain di kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya pernah gak sih kayak mager gitu ketemu sama temen SD gitu loh. Pernah kan, pasti kan. Tapi kalian
tetap berusaha untuk ketemu orang yang bahkan belum tentu kenal sama kalian. Ya contohnya idol aja gitu kan, bisa jadi kan kalian ketemu member JKT tapi membernya nggak kenal kalian gitu, atau baru pertama kali kenalan, ya kan. Jadi sebenarnya hal-hal kecil kayak gitu patut diapresiasi. Aku sendiri juga gitu sih, kayak sama temen aja aku kadang mager ketemu, apalagi sama orang yang gak aku kenal, tapi orang lain segitu maunya ketemu sama aku. That's why hal-hal kecil kayak gitu harus diapresiasi. Wajar kalau member lupa mah, ya wajar dong, sangat wajar itu. Misalnya emang itu bunyi cicak, nggak kedengeran sih. Enggak sama kalian. See you ya, Kak Choco Potter. Sabar, aku lagi sambil nungguin kering rambut. Sorry ya skip MNG dan Two Shot. Iya Kak Agung. Semoga nextnya kamu bisa ketemu aku ya. Emang kamu gak mau ngeliat aku perform tuh nanti di MNG? Mana tahu aku kepilih kan? Perform pasti kan? Stop suruh open kamera. Udah dibilang aku cuma mau showroom radio. Jangan suruh open kamera. Bunyi apa sih? Jangan jangkrik atau belalang? Belalang yang membangkang. Ih, ada Kang Hatsmi, ada Karangga. Kok belum pada tidur sih orang-orang dewasa? Aku tebak minggu ini kamu show. Kayaknya enggak deh. Aku minggu depan, 2 minggu lagi aku akan konser. Showroom radio lalu tidur. Betul, sambil nunggu rambutku kering. Gila, tadi aku lapar banget latihan, sampai loncat aja perutku sakit. Kalian tau gak lapar yang sampai gemeter? Jam-jam overthinking aku Ra. Jangan overthinking Kak, tapi gak apa-apa, aku showroom radio emang untuk nemenin orang-orang overthinking. Bentar guys, aku diem dulu soalnya aku lagi pakai serum maskara. Serum bulu mata. Oh itu ngeliat siapa ya? Grisel apa Alia atau siapa ya? Aku lupa Gen 11. Lucu banget deh. Mereka pakai maskara tapi nggak bisa gitu loh kalau mulutnya nggak monyong. Lucu banget. Oke udah, sekarang kita pakai obat jerawat. Kangen ke Jogja Garel, kangen. Pengen udah liburan akhir tahun ke Jogja. Li, Kagung nambah Oshi Gen 13 Li. Bener apa framing doang nih?
Iya, aku tadi makan siang doang, makanya aku lapar banget. Apa jangan-jangan gara-gara suntik vitamin C jadi mereka menyerap semua makanan aku ya? Berarti kamu lagi overthinking? Enggak dong. Capek overthinking. Overthinking itu menguras tenaga tau. Kayak sebenarnya hal-hal itu nggak perlu kita pikirin, tapi kita pikirin nanti kita jadi sedih sendiri, nanti kita jadi kepikiran, nanti kita jadi stres. Jadi mending kita nggak usah pikirin. Ada bagusnya juga jadi orang nggak bisa mikir. Lagi apa, Rel? Lagi makan nih. Ya enggak dong, lagi showroom. Request lagu gak, Rel? Lagu apa tuh? Udah cek DM kah? Udah sekarang gak? Udah baca? Tenang aja. Request gambar lagi gak, Rel? Kemarin aku lihat Koliau bukannya ada nge-tweet soal foto Cibi. Soal foto Cibi ya. Make obat jerawat apa, spill inisialnya B. Oh my god, gila. Sumpah aku gak ngomongnya sumpah sih, jelek banget. Sumpah maksud aku. Sumpah ini obat jerawatnya tuh hidden gem banget. Kenapa? Soalnya, tapi ini cocok-cocokan sih. Itu obat jerawatnya murah, termasuk murah. Dan dia tuh kalau misalnya di muka yang kering, dia bakal bikin jerawatnya hilang cepet banget, tapi emang bikin kering. Kayak bikin ngelupas gitu, tapi sumpah dalam sehari hilang. Aku gak bohong. Tapi emang bikin kering banget sih. Tapi kalau misalnya gak cocok, nanti bisa merah-merah. Ikut ke Prambanan. Enggak kayaknya. Emang kapan ke Prambanan? Emang ada lagi? Prambanan Jazz lagi? Jiko siapa yang keren di Gen 13? Belum dengerin sih, Kak. Itu framing doang, Rel. Ya aku percaya sih kagum. Terus sekarang udah makan belum? Udah kenyang banget, parah. Hai Kak Iam. Kok kayak delay banget sih, bentar aku naikin. By the way, makasih. Disco-light-nya Kanan Boy. Apa kabar Kanan Boy? Masih di Jakarta, Kak. Tahun baru kemana, Rel? Rencananya sih pengen ke Jogja, tapi kayaknya keluarga aku gak mau ke Jogja sih. Pengen ngajak teman-temanku ke Jogja dah, tapi mereka semua sibuk alias pergi sama keluarganya masing-masing. Ya udah, aku ganti ke kota dulu ya biar nggak putus-putus. Dapat acara apa lagi nextnya? Maksudnya? Gak apa-apa nih, aku udah ganti kota. Lagi suka lagu apa, Rel? Lagi suka lagu Umbrella. Yang nyanyi namanya Yunha. Younha. Umbrella. Tadi aku pulang sambil dengerin lagu itu. Cuman 2 lagu terus nyampe. Wow, cepet banget kalau malam. Tanggal 13-an ke Jakarta, Rel, diajak main padok. Wih, berarti nonton ini dong, Wonderland. Untung kamu gak diajak pijet loh, Kak. Diajak main doang. Bohong apa bener sih? Wih, ada apa nih? Apa namanya? Udah lama aku gak showroom, aku jadi lupa nama ini. Kastil. Makasih ya, Kanan Boy. Ya kali gak nonton, Rel, hehehe. Gimana Kanan Boy? Kamu di cat apa? Hati-hati loh, Kak, kalau diajak pijet. Takut banget manggilnya udah mas.
See you MNG Khalif. Cilia nanti pas di Jogja aku jemput ya jalan-jalan. Oke. Sebenarnya kayak Jogja tuh banyak banget gak sih yang bisa di telusuri tau gak. Tapi waktu itu kan aku kan pas di Jogja aku kan ke tempat refleksi kan sama Raisa. Terus kita takut gitu guys, kita nggak mau perginya terlalu malam. Bahkan kita malam-malam pun nggak berani kayak jalan-jalan gitu soalnya takut ini apa namanya kalau di Jogja kelitih ya. Raisa juga ngomong, Raisa bilang, Ci jangan Ci, kata mama aku di Jogja banyak kelitih, jangan pergi malam-malam. Oke Sa, aku bilang gitu. Kenapa namanya sayang Lia juga Pak Dok. Semuanya sayang aku. Kelitih ya kan. Oh iya udah aman Jogja. Serius gak sih? Aku takut tau sama perbegalan. Kelitih ya bacanya. Libur Natal mau kemana Rel? Kayaknya Natal aku gak libur deh. Kayaknya aku liburnya tahun baru. Aku senang banget deh kalau udah mau Natal. Gak tahu ngapain. Sebenarnya kan aku rayain Natal ya, tapi di rumahku tuh bukan yang kayak kalau Natal makan-makan gitu. Enggak sih, gak kayak gitu. Pengen main salju. Pengen ke tempat yang ada salju, terus nanti aku bawa cetakan gambar apa aja, nanti aku cetak deh saljunya. Di Korea lagi ngetren kayak gitu tau. Oh iya udah berkurang, tapi kan berkurang bukan berarti menghilang. Tapi dimanapun itu mah pasti ada aja gak sih kalau misalnya begal mah. Spill parfum favorit aku, kalau misalnya parfum gue cewek banget kak wanginya. Aku kalau parfum gitu sukanya yang sweet, tapi bukan yang sweet menyengat banget gitu. Aku sukanya yang sweetnya tuh sweet segar gitu, kayak wangi strawberry atau wangi lagi pakai champagne toast. Cari aja deh tuh itu merek apa. Aku lagi suka itu, suka banget. Terus kemarin pas aku lagi ulang tahun, ya saya nggak bisa sebut juga sih namanya. Natal pasti ada Home Alone. Iya ya, bosen gak sih? Kayak setiap tahun aku selalu menonton itu. Pingin ngerayain Natal tapi aku Islam. Gak apa-apa kok. Aku aja kalau lebaran aku ikutan makan ketupat, aku ikutan makan rendang. Seru banget guys kalau lebaran di sini. Kalau lebaran ya makanan di rumahku banyak banget guys. Tetangga-tetangga pada ngasih mamaku. Bisa ada sayur opor, ada ketupat sayur, ada rendang, terus ada apa lagi ya? Terus rendangnya nih macam-macam guys. Rendangnya bisa dari tetangga A, ada rendang dari tetangga B, ada rendang dari tetangga C. Jadi kadang tuh kalau misalnya lebaran di rumahku udah kayak master chef, alias kita semua tiba-tiba jadi yang nyicipin gitu. Cinta banget ya aku kalau misalnya lebaran. Makanan di rumahku banyak banget. Kacau. Om Agung tuh tukang begal. Emang iya Kak Agung? Sumpah udah lama banget deh kayak gak denger kata-kata ini. Boleh aku begal hatimu Rel? Boleh gak aku ngasih mahar? Sumpah kayak udah lama banget gak mendengar kata-kata seperti ini, digombalin seperti ini. Oh iya, Jifren mau konser ya? Seru banget.
aku lagi nungguin rambutnya kering makanya belum tidur. Opor ayam no debat, enak banget. Setuju. Kalau Natal makannya apa? Kalau Natal sebenarnya nggak ada yang spesifik banget gitu sih. Kalau Natal tuh ya, kalau keluarga aku paling makan keluarga aja sih. Tapi aku kan kalau Natal jarang di rumah, pasti JKT. Atau enggak ya aku pergi sama teman sekolah. Paling makan aja. Kalau Natalan bikin kue kering barel. Fun fact, keluarga aku nggak pernah bikin kue kering sendiri. Nggak ada yang bisa soalnya, jadi selalu beli. Spill tetangga mana yang paling enak. Ih ada, sumpah kacau, itu rendangnya enak banget, pedas banget, gila. Itu gitu kalau ngasih ya, itu kayak bisa 2 kilo deh kayaknya dagingnya. Kanatsumi rajanya gombal rel, setuju banget. Sering banget aku baca kata-kata dari Kanatsumi. Next pengen VC sama kamu rel, semoga dapet ya, semoga dapet. Kapan dong? Dadah Karangga, selamat istirahat. Betul guys, Januari God7 mau comeback. Seru ya kalau gombalin member di teater. Tapi pernah gak ada orang yang kayak kecewa gitu kalau misalnya cuma dijawab makasih? Kadang aku kepikiran, misalnya kan di pantunnya nih panjang nih, terus kita cuman ketawa dan bilang makasih, terus ada gak orang yang overthinking kayak, ih masa cuma bilang makasih gitu? Ada gak? Nggak ada kan? Aku takut kalau misalnya ada orang yang mikir, masa cuma bilang makasih. Ya udah Gi, sama Kadel Gi. Ih belum kering rambutnya, gimana ini mau tidur? Sebenarnya aku bisa-bisa aja sih tidur dalam keadaan rambut basah, emang alasan aja masih pengen showroom. Dari tadi aku di teater nggak megang HP tau, kayak susah gitu megang HP-nya. Pegang HP sih tapi nggak bisa kayak on sosmed, nge-PM gitu kan. PM itu butuh waktu ya, ngetik dulu itu perlu mikir kan. Jadi kalau misalnya sambil sembunyi gitu lagi latihan kan nggak enak. Nggak pakai hair dryer aja, males. Tangan aku pegel kak diangkat gara-gara disuntik. Member pernah gak ngobrolin fans pas di belakang? Gak pernah sih kita kalau ngobrol di depan soalnya. Iya ya, aku naikin. Ini udah naik nih. Kayak abis vaksin ya, cepat membaik deh ya. Sebenarnya gak sesakit itu sih, emang aku aja lebay, pegel-pegel aja dikit. Coba, guys aku mau nanya deh, coba spill tempat refleksi paling enak menurut kalian. Emang iya nafas aku kedengeran? Ya kedengeran dong kan nafas. Masih mau dipanggil Mami Garel. Aku tanya sama Gen 12 dulu ya. Sebenarnya tadi kan aku ketemu Nacia sama Erin di sana di teater. Aku kasih bros pipi gembong. Dari situ aku bilang, aku bawa sesuatu buat kalian yang aku kasih kan. Terus Nacia langsung ngomong, makasih Mami. Lu gak kuat aku. So aku kasih Erin juga kan. Terus dia bilang, tadinya pas Nacia ngomong, kan aku ngasih Nacia dulu. Nacia ngomong kan, makasih Mami. Nah terus Erin ngomong, makasih Cici.
Nah habis itu aku baru dong aku ambil lagi brosnya. Itu aku belum kasih Erin ya, tapi dia udah bilang makasih. Aku ambil brosnya terus aku kasih ke Erin, terus dia jawab juga makasih mami. Kalau mereka yang ngomong aku nggak geli guys, soalnya mereka lucu, mereka cocok kalau manggil kamu mami. Setuju. Oh iya di Karada ya, aku takut sih kalau Karada, so kayak depan teater banget gitu. Malu ah. Kalau Raisa geli sih. Raisa sekarang ngomong sama aku tuh udah bukan aku kamu, tau gak? Udah ngomongnya gua lu. Dulu dia pas awal masuk aja manggil Ella kakak, sekarang dia manggilnya Ella. Dia dulu manggil Manda aja kakak Manda, sekarang manggilnya Manda. Sama aku masih Cici sih, tapi ngomongnya udah gua lu. Tapi gak apa-apa, orang kalau udah ngomong gua lu artinya udah deket. Enggak, Gaby kah? Enggak, yang masih manggil Gaby itu cuma Indira. Aku juga dulu manggilnya Ella Gaby kan. Makin kesini makin udahlah pusing saya bedainnya Gaby Ella, udah Ella aja. Kalau Jesslyn aneh aja aku manggil dia Lin. Kalau manggilnya sayang udah deket belum? Masih jauh lagi. Aku tahu panggilannya tuh gak cuma buat aku soalnya. Papamu udah tidur? Udah. Kok papamu gak kedengaran ngoroknya Rel? Karena dia tidurnya di bawah, sedangkan aku kamarnya di atas. Jadi gimana caranya biar deket Rel? Ada yang namanya event MNG kak. JKT banget gak sih? Siapa yang di sini pernah merasakan handshake? Kamu lebih suka dipanggil Rel atau Lia? Rel sih. Tapi kalau Lia lebih sukanya dipanggilnya Li. Tapi panggil Lia juga gak apa-apa. Dipanggil apa aja nyaut kok. Handshake gak pernah, high touch beberapa kali. Ih parah banget, masih haters JKT kan Nasrul. Alhamdulillah masih sempat handshake sama Cishani. Seru ya? Ih udah lama banget gak dipanggil Aureli. Sekarang yang manggil aku Aureli cuma Karangga. Sama siapa lagi? Oh Yeyi. Kayak Tepi gak bisa R. Kan Nasrul, kemarin aku pakai baju cherry. Oh iya. Panggil aku Aureli dong. Lucu tahu. Kayak kalau bisa aku apa ya? Gak mau Aur, sumpah gak mau Aur. Jelek banget Aur. Tau gak sih dulu nama aku tuh maunya Lily. Pas baru awal masuk, terus aku bilang kan, itu kan teteh Melody yang nyaranin gimana kalau Lily. Terus aku bilang, aku pikirin gini kan, aduh kayak nama guru aku yang galak itu. Enggak ah, ya udah Lia akhirnya. Beneran dulu tadinya mau Lily. By the way di sini tuh ya, aku sebel banget sama ayam di sini. Aku nggak ngerti, dia tuh nggak kenal jam banget guys, asli kacau. Jam 8 nanti dia bunyi, jam 9 nanti dia bunyi. Wah, aku kalau dia udah bunyi di jam-jam aku ngantuk, aku langsung pakai earphone. Aku juga nggak tahu itu ayam punya siapa dah. Kenapa coba dia pelihara ayam di sini kayak punya kebun aja rumahnya.
Pusing banget aku tuh, pusing banget. Waktu itu pernah juga ya, dia bawa kambing. Mamaku bingung, emangnya di sini ada kebun gitu. Sumpah waktu itu pernah juga ada ikan apa ya, aduh pusing deh beneran. Mending ya itu kambingnya misalnya mau dikurbanin gitu, enggak, ini emang buat dipelihara aja. Masalahnya di sini nggak ada kebun, nggak ada lahan gitu. Kenapa dia harus pelihara kambing, dimana orang yang punya itu selalu pergi dari rumahnya, dan saya yang ada di rumah terus yang harus menikmati suara kambing itu. Aku jadi kayak aduh, bisa estetik ini dalam hatiku. Kalau ada suara ayam berarti apa? Aku nggak percaya guys gitu-gituan. Aku nggak tahu kan arti awalnya tuh ada suara ayam malam-malam gara-gara apa. Aku cari di Google, akhirnya aku tahu tuh gara-gara apa. Aku nggak percaya, menurutku nggak masuk akal. Itu karena ayamnya lapar aja gak sih? Kok nggak pernah kedengeran pas live? Sekarang nggak tahu kambingnya kemana. Udahlah, aku nggak mau mengingat masa-masa buruk itu. Aku stres banget dengar suara kambingnya. Telur dulu apa ayam dulu? Ayam dulu kak. Aku nggak pernah makan kambing guys, sumpah guys. Waktu itu pernah ada yang VC sama aku, kita berdebat, dia bilang kambing enak, gue bilang nggak enak, karena aku belum coba aja sih. Siapa yang suka makan kambing? Naik kambing aja, naik kambing. Kocak banget sumpah itu. Naik kambing aja. Kalau lagi azan kenceng gak rel suara ayamnya? Enggak sih, aku cuma sebel dia nggak kenal waktu gitu loh ayamnya. Ya iya, dia kan ayam, dia kan gak pakai jam tangan. Oh azannya, aku kira kambingnya. Azan sih enggak sih, nggak terlalu kencang di sini. Kenapa nih tiba-tiba nanyain soal azan? Emang ada ya orang yang rumahnya gak di dekat masjid? Coba pelihara ayam di kamar, nggak mau kak, nggak kuat aku. Kamu pernah gak beli anak ayam warna-warni? Nggak pernah, aku kasihan guys, nggak bisa ngeliat hewan. Sebenarnya gak tega gitu loh guys. Sebenarnya gini nih, aku nggak beli karena aku kasihan mereka diwarna-warnain. Tapi kalau misalnya aku nggak beli, lebih kasihan lagi, mereka harus begitu terus hidupnya. Asik. Coba kurang banget masa kecilnya. Oke, coba kasih tahu hal yang menurut kalian pas kalian kecil itu seru banget, terus aku pengen kayak, aku pernah gak ya kayak gitu. Coba apa. Ntar aku bilang, aku nggak pernah kayak gitu loh gitu. Aku nggak pernah main ini loh gitu. Ayo mulai ya, 1, 2, 3. Sabar, tadi habis buang sampah. Beli kelomang pernah gak? Kalau aku nggak pernah, tapi adek aku pernah. Maksudnya jadi kan aku tahu kalau misalnya kelomang kayak gitu. Tapi aku taunya pas aku udah gede. Mandi di kali nggak pernah, tapi dulu sempat mau diceburin ke got. Katanya dulu aku kalau nangis kayak orang gila guys. Pas aku kecil aku kalau nangis tantrum parah. Sampai om aku nggak kuat nih jagain aku sampai mau diceburin ke got katanya.
Aku percaya aja sih. Main gembot depan sekolahan. Gembot apa tuh? Nggak tahu aku taunya jebot. Beli anak ayam terus dipotong pas gede. Nggak bisa kak, nggak bisa, nggak pernah juga sih. Nggak tega. Keong diwarnain cangkangnya. Aku yang warnain. Nggak pernah. Mandi di sungai enggak sih. Paling mentak-mentak mandi itu kayak misalnya beli kolam-kolaman tuh, kolam-kolam anak kecil. Nah mandinya depan rumah sama teman-teman anak-anak kecil juga. Beli burung terus dia lepas rel, nggak pernah. Lebih ke nggak berani juga sih aku. Main di sungai arum jeram, nggak pernah lagi. Maling penutup ban sepeda, jangan maling dong. Nggak pernah sih. Penutup ban sepeda kayak gimana juga saya kagak tahu sih. Makan kepiting got nggak pernah. Beli ikan cupang diadu nggak pernah, tapi pernah beli ikan cupang buat hiasan aja di akuarium. Main di sawah nggak pernah lagi. Dari kecil di kota asik, nggak pernah. Lempar petasan ke rumah orang. Petasannya petasan yang kayak petasan banting bukan. Nonton Space Tune, iya aku dulu nonton Hachi guys. Aku selalu nangis kalau nonton Hachi. Aku selalu merasa seperti anak yang paling kesepian di dunia ini. Padahal mamaku cuma pergi kerja aja sih. Kejar layangan putus, nggak pernah. Maling mangga, nggak pernah kak. Yang bener aja kak. Ih, aku dulu nonton Hamtaro Hanatsumi. Emang kakak masih kecil pas ada Hamtaro? Prosotan pakai pelepah pisang, nggak pernah kak. Beli ikan cupang udah tadi. Mandi di sungai nggak pernah. Pulang sekolah nyempung di kolam ikan, itu kayak nggak aneh banget itu mah. Maling mangga paling valid. Di sini nggak ada pohon mangga guys. Ada dulu di belakang rumah kungkung aku. Katanya dulu banyak setannya. Aku percaya sih. Jadi kalau misalnya aku ke belakang rumah kungkung aku nih, aku nggak ngadep belakang lagi guys. Aku kalau misalnya dari belakang aku langsung lari. Biasalah, takut dikejar. Padahal sih nggak ada apa-apa. Aduh aus guys. Main sampai dicariin pernah Garel? Pernah. Tau gak sih, aku dulu SD maksimal, SMP juga sih, maksimal pulang jam 5 sore. Bayangin, udah SMP masa main jam 5 sore udah harus pulang guys. Gak seru banget ya. Main biji salak pernah mau pingsan pas upacara, pas di Malaysia. Baru saja saya alami pas di Malaysia. Aku udah kuning itu pandangan aku. Jangan yang buruk dong, yang bagus-bagus gitu. Tapi apa, ini kan misalnya pengalaman kecil yang menurut kalian seru. Aku pengen bilang gitu loh, apakah aku pernah apa enggak. Pernah minum es cekek gak sih? Pernah, tapi tau gak, aku baru tau itu namanya es cekek guys. Enggak tahu sih, enggak nakal sih aku mah. Pernah dikunci di kamar mandi gak pernah. Gara-gara apa? Gara-gara aku nangis terus aku kayak orang gila. Katanya emang iya, bukan katanya lagi. Aku soalnya katanya lagi kan. Aku soalnya pas kecil nangisnya kayak orang gila. Katanya kayak tantrumnya tantrum banget. Kayak kalau misalnya kalian nonton di TikTok tuh anak-anak kecil yang nangisnya parah banget. Dulu aku begitu katanya. Kok bisa ya aku begitu? Kok bisa orang kuat ya jagain aku? Tapi sekarang gak gitu kok guys. Aku sekarang kalau nangis diam aja kok. Nangis dalam diam.
Kan aku gak sih? Kan kamar ini. Tadi ada yang tok-tok. Tapi kayaknya depan deh. Depan aku sekolahan sih. Gimana nih guys? Apakah aku harus tidur guys? Matiin listrik orang gak pernah. Main sepeda rodanya dikasih gelas air mineral pernah. Makan bakwan 3 bayar 1. Namanya kurang ajar aja. Nembak cicak pakai lidi gak pernah. Manjat pohon bisa gak pernah, tapi kalau misalnya ajen mungkin bisa ya. Misalnya dikejar anjing herder. Minggu pagi nonton Doraemon. Oh my god, indahnya masa kecil itu. Aku dulu pas kecil selalu bangun jam 5 pagi buat nonton Chalk Zone, Doraemon. Ih, seru banget ya mengenang masa kecil. Dulu pas kecil pasti maunya cepet-cepet gede. Kayak Agus Rel. Ih, kakak ngikutin itu juga kak. Ngikutin kasus itu juga. Gak selesai-selesai ya. Pernah ngoleksi poster gak Rel? Aku dulu mengkoleksi kertas binder gitu. Poster sih, kalau poster paling grup-grup K-pop ya. Kertas binder terus tukeran sama temen. Tontonannya sama berarti kita seumuran Rel. Kalau Kanan Boy aku percaya sih. Kalau Kang Natsmi bilang dia seumuran sama Trisha, aku bohong nih kayaknya nih orang nih gitu. Pernah gak diomelin mama sampai dipukul? Ih, pernah guys. Gila kacau, mamaku tuh kayak singa. Dia tuh galak banget tuh, gak roar gitu. Kacau. Dia adalah singa di rumah ini. Tapi jangan bilang-bilang. Tapi sekarang udah enggak kok. Dulu aja pas kecil. Soalnya aku nangis kayak tantrum gitu. Itu Denarel yang ngetok. Ih, takut. Mana rumahnya jauh. Nunggu pohon mangga tuh. Depan aku bukan pohon mangga sekarang. Oh, by the way guys, sekarang aku mau cerita nih. Kita ngomongin ya tetangga aku yang pelihara ayam, kambing gitu. Kambingnya udah gak ada tapi ayamnya masih ada. Dia juga nanam pohon pisang guys. Mamaku kan kayak takut gitu ya. Sebenarnya aku gak percaya sih. Mamaku bilang kalau misalnya pohon pisang itu banyak hantunya. Tapi aku gak percaya. Dan pohon pisangnya itu ini kalau aku buka jendela kamar itu udah langsung pohon pisang gitu. Aku kayak, ini orang kenapa sih? Gak bisa apa dia kalau nanam pohon tuh yang benar gitu. Tapi sebenarnya ya gak percaya juga sih. Ya udahlah, kenapa jadi gak penting gitu ya kita bahasnya. Next. Tapi pas ketemu pas birthday kamu kayak orang baik. Emang baik mamaku. Cuman ketika dihadapkan dengan anak kecil yang nangis mulu dan tantrumnya tuh kayak, aduh, bocah tantrum yang udah gak bisa dikontrol lagi nangisnya. Apa kalian gak senewan? Aku gak kebayang sih dulu mamaku sesabar apa. Pernah roar gak? Tapi gak pernah. Kalau ya aku ketawain sekarang. Emak galak kan anak pertama. Sekarang mah udah gak galak. Semenjak aku besar udah gak galak. Namanya juga anak kecil, pasti diomelin mulu gak sih? Aku sampai pusing loh. Dulu pas kecil diomelin mulu. Kok nih marah-marah mulu, udah mati aku ngoceng-ngoceng mulu ya. Dibanding pohon toge gak kelihatan Rel. Ih, pernah gak sih nanam pohon toge? Di sekitar kamu, sekitar rumah kamu ada semua kayaknya ya Rel. Iya ya, aku juga bingung ya kenapa ya aku punya tetangga kayak gini. Tetangga masa gini? Asik. Iya bener-bener.
ada kandang, ada itu dia. Makanya mamaku bingung kan, nih tetanggaku tuh kenapa sih kayak punya kebun aja, ada ayam, ada kambing, ada pohon pisang, ada sekolahan. Ya, kamu dulu nonton GGS gak sih? Nonton di aqua gelas. Iya, pakai aqua gelas ya dulu nanam pohon toge. Ih, kok bisa lancar gini sih apa yang aku omongin? Biasanya apa yang aku omongin terus aku baca komen aku udah lupa tadinya aku ngomongin apa. Mending buka toko buah ya rel, cuan mendingan buka warung Madura sih kata aku. Jadi aku mau apa ada. Aku cinta banget warung Madura. Baunya nyebar gak rel? Nggak bau sih, sama sekali nggak bau. Halamannya gede kah? Nggak tahu ya kalau rumah dia. Nonton anak jalanan gak sih? Enggak. Ada kebun singkong kali, ada nih, sawah juga ada di sini. Semuanya ada dekat rumahku mah. Tutupnya pas kiamat soalnya. Iya sumpah, gila ya, kacau deh. Jam 12 ada, subuh ada, pagi-pagi udah buka lagi deh. Itu yang tidur siapa ya? Maksudnya tidurnya gimana ya? Wah, aku udah ngantuk. Jangan diliatin aja lama-lama itu pohon. Kenapa emangnya? Pernah beli barang tugas seni rupa malam-malam gak rel? Pernah. Tahu sinetron Inaya gak? Enggak tahu. Better warung masakan Padang rel kalau aku. Better dikelilingi. Nggak jadi deh. Li, ada kandidat anak baru gen 13 gak? Anak aku gen 12 dulu deh. 16 orang. Sampai jam 5. Wah. Guys, kalau mata aku tambah besar nih kan matanya, salahin kan Natsmi. Udah kering sih rambutnya. Gen 13 belum anak ya, belum. Saya belum terlalu kenal, asik. Banyak banget. 16 anak. Pusing gak sih? Itu rumahnya segede apa ya kalau punya anak 16? Awia rel. Namanya mirip aku deh. Terus kenapa emang kalau namanya mirip aku? Namanya kan, nama Aurelia kan di dunia ini bukan cuma kamu, ya kan? Kenapa kamu harus bertanya-tanya? Dasar Aurelia. Lagian nama cuman Aurelia. Orang kan jadi bingung mau ngasih nama apa lagi selain Aurel, Aurelia. Kodam aku apa ya? Kodam aku adalah berang-berang warna pink. Berarti boleh Oshin Aoya ya Rel. Memangnya kamu menemukan kesamaan antara aku dengan Aoya kan Natsmi? Iya ya, namanya sama ya. Udah lah, males lah, gak jadi tidur lah. Pokoknya hari ini aku akan demo, aku akan mogok tidur. Bye guys, aku akan mogok tidur karena kalian semua nanyanya gen 13. Aduh. Rumah kamu depannya sekolah, ada yang jual foto kamu gak? Sekolahnya depan rumahku nih SMK gitu, bukan anak-anak SD, tapi ada sekolah SD jualan photocard JKT48. Terus di sekolah adekku ngomong, masa temen dede ada yang punya foto Cece? Terus dede bilang, itu kan Cece aku, Lia JKT48. Terus aku bilang dong, terus temen kamu percaya gak? Teman-temannya pada percaya dong. Terus habis itu aku kan pernah di gift gitu kan sama fans. Itu tuh fotobooknya tuh kayak isinya foto aku semua gitu, foto card aku semuanya tuh foto-foto dia sendiri, hasil kamera dia kan. Dia kasih aku kayak satu buku gitu. Nah, aku suruh Tepi bawa satu album. Dia kasih lihat teman-temannya. Terus Tepi bilang gini,
ini cacaku dia JKT48 gitu. Lucu ya, anak kecil lucu banget deh. Suruh nabung rel teman-teman tapi suara apa itu? Bapak lah. Temennya pada modus main ke rumah enggak. Teman-teman adekku enggak kayak gitu. Saya masih SD ya, tapi kamu udah SD tapi. Tuh nanti kalau misalnya tapi udah SMP terus dia tiba-tiba membawa teman-temannya ke rumah, oh my god, gak kebayang. Atau tiba-tiba nanti si Tepi bilang dia cerita ke aku dia suka sama orang gimana. Aduh aku gak rela. Tapi bukan udah kelas 9 11 ya, tahu-tahu kuliah. Minggu depan dia udah sarjana dia. Pas SMP tiba-tiba pengen masuk JKT, janganlah kecepatan. Dia akan masuk JKT. Dia sekarang mau masuk JKT guys. Kan tadinya pas dia masih kecil aku tanya dia mau masuk JKT apa enggak, dia bilang enggak. Terus gara-gara dia ngeliat aku sering banget di GIF, dan GIF-nya itu isinya banyak kan blind box ya, which is dimana itu adalah mainan-mainan anak kecil, dan dia tuh jadi kayak mikir mau masuk JKT biar setiap hari bawa pulang blind box gitu. Dia pikir jadi JKT48 cuma kayak gitu. Terus aku bilang ya udah terserah dede. Ya dia masuk JKT karena mau di gift doang guys. Ya ampun dek, maaf ya aku nge-spill kamu sekarang. Tapi semoga kamu semakin besar nanti memiliki keinginan untuk menjadi idol, oke? Kalau aku dulu pengen jadi idol karena aku pengen pakai baju cantik di panggung. Tapi belum tahu sakitnya choreographer. Tapi belum tahu akan seremuk apa badannya ketika berjoget escape. Iya guys, dulu aku pengen banget pakai baju kotak-kotak di atas panggung sambil menari lagu Shonichi. Padahal mah bisa aja sih kita beli di Shopee, kita bikin panggung depan rumah, nyalain lagu dari YouTube. Tapi kita memilih jalan untuk menjadi JKT48 member. Bagus. Ini kenapa aku gak selesai ya? Kok suara aku jadi seksi gini? Yaudah kita jangan ngomong kata-kata, kita bilangnya gingham. Mulai. Ih gila, kacau suaranya seksi banget, parah. Tau gak kenapa bisa kayak gitu? Soalnya aku sekarang lagi apa ya ini sebutnya? Soalnya kalau tadi itu suaranya banyak serat-serat karena aku lagi duduk. Kalau sekarang aku udah tiduran. Wah gila, ini suara aku kayak Agnes Mo sih. Hidungnya lagi bintang ya? Enggak sih kak, menggini suara orang seksi mah. Pas jatuh ke muka HP-nya, ih kacau, sakit banget. Pernah gak sih jatuhnya ke hidung? Seru ya showroom radio, kayak lebih ngobrol gitu. Kita showroom radio aja yuk, 100 jam. Duluan Rel, besok mau pacara. Semangat ya Kaan, kamu pengibar bendera ya? Aku dulu pengibar bendera tau.
Itu foto showroom baju kotak-kotak yang dimaksud ya, itu termasuk juga sih kotak-kotak. Oke, 100 jam dari sekarang ya. Aurelia FM. Kak, sorry nih Kak R. Magdam. Aurelia L2 Kak. Sorry saya izin revisi. Duh, sakit. 100 jam nonstop, habis itu apa ya aku nih kita udah berapa jam nih, udah sejam lebih kan, apa aku 5 jam aja udah meledak kayak panas. Ih sumpah guys, waktu itu inget banget pas baru awal masuk JKT, padahal HP aku udah bagus sih, cuman dia kayak nggak bisa lama-lama gitu, dia shock gitu member JKT48 kan harus showroom, dimana showroom itu kan pas aku masih jadi trainee aku merasa showroom harus lama gitu. Terus aku showroom lama, HP-nya nggak kuat guys, 15 menit sekali dia nge-lag karena panas. Alhamdulillah sekarang udah keren nih. Sampai aku pernah di gift, tau gak, pernah di gift kipas buat HP karena pada kasihan liat aku. Terus aku bilang sebenarnya HP-nya nggak sejelek itu, HP-nya bagus, cuman dia shock aja kalau showroom harus lama-lama. Udah tidur ah, tadi rencananya tuh aku tidur maunya jam 1. Aku mau tidur dulu ya, aku mau jadi orang sehat ya. Aku mau bangun jam 3, oke? Gak apa-apa dibanding temen aku HP-nya dikaretin. Ih, aku dulu SMP pernah kayak gitu tau gak? Gara-gara HP aku rusak tapi aku gak berani bilang ke mama. Pernah juga aku nih SMP lagi joget-joget di kamar, joget biasa. Aku dulu soalnya kalau SMP agak gila gitu, kalau udah malam aku suka nyalain lagu K-pop, girl group, habis itu aku dance di depan kaca, HP-nya aku jadiin mic. Habis itu HP aku kelempar karena aku dance-nya power banget. Habis itu layarnya abu-abu, ada garis-garis merah. Saya panik ya, saya masih SMP, saya gak punya tabungan, dimana artinya saya harus servis HP, tapi saya gak berani bilang ke mama. Kira tuh HP aku karetin. Akhirnya ya gitu deh. Sekarang juga masih sih joget-joget gitu. Aku tuh, tapi kalau sekarang jogetnya udah bukan depan kaca tapi udah di panggung, asik. Iya, oh my god, karakter development banget. Karetnya berapa pedes gak? Karetnya 2. Jangan pedes, gak suka pedes. Keren banget ya. Sambil diteriakin, rela gue Verif kamu gini, Tia kamu cantik hari ini gitu. Pernah baterai bocor? Gak pernah. Guys, aku waktu itu pernah mau nonton konser Seventeen di Madia, tapi aku gagal karena aku udah beli tiketnya, tapi aku harus latihan balet untuk Ramune, dimana ternyata hari itu aku cuman pemanasan doang, karena yang latihan balet itu cuman kakak-kakaknya. Karena kan aku kalau misalnya posisi Ramune biru, aku masuknya bait 2, jadi itu belum belajar tuh bait 2. Terus aku menyia-nyiakan konser Seventeen di Madia untuk pemanasan, tapi gak apa-apa. Terus waktu itu sempat off air juga di Madia, terus aku kayak mikir, oh my god bro, saya perform di tempat konser Seventeen gitu. Terus habis itu aku kan juga suka ya sama namanya Mark Tuan, dia dari GOT7, terus dia sekarang jadi solois gitu. Kemarin dia solo tour gitu kan ke Malai, dia performnya di ZEP. Terus kemarin JKT pas First Cry sama AKB, KLP gitu-gitu.
STU gitu kan, performnya di ZEP. Terus ternyata aku lihat kan poster-posternya banyak kan artis-artis perform di ZEP. Terus aku mikir kayak, oh my god bro, saya perform di tempat idola saya perform. Di situ apalagi ya guys, GBK guys, kacau banget itu GBK guys. Aku nonton timnas pas Filipina di GBK aja aku kayak, oh my god seru banget ya di GBK. Terus kemarin perform di GBK guys, oh my god aku jagi karena aku tuh kalau malam tambah malam tuh mulutnya udah gak jelas gitu, udah kebalik gitu, udah typo gitu kalau ngomong. Aku jadi mikir, oh my god sekarang performnya di GBK, habis itu nanti Desember performnya di Indonesia Arena. Indonesia Arena biasa artis-artis K-pop tahu di situ. Terus kayak kacau banget. Suara apa sih itu? Tuh kan ayam lagi. Benci deh aku. Gak apa deh ayam. Silakan bersuara karena setiap orang punya hak untuk bersuara. Oke, next. Experience yang gak bisa dirasain banyak orang. Bener banget guys. Kemarin itu kan aku cerita sama temen-temenku, sama temen kuliah sih. Aku bilang badan aku sakit banget, pegel, aku bilang gitu. Terus teman kuliah aku bilang gini, gak apa-apa, semangat aja, masih ribuan orang yang mau gantiin di posisi lu. Terus dia ngomong gitu, suka kayak iya juga ya, makanya bang, aku bilang gitu. Kok aku sering banget yang ngomong oke deh bang. Ke Ella aku suka ngomong oke deh bang. Ke Jason aku juga suka jawab chat dia oke deh bang. Wanda juga kayak enak gitu ngomong bang. Iya ya, teman-teman aku suportif parah. Real. Kata-kata hari ini, ikan gak bisa kak. Kemarin pas MC SNM ya, disuruh kata-kata hari ini kan, tau apa gitu, aku ngomong apa ya, ikan apa ya, aku bilang gak bisa, aku bisa pantun, ikan teri makan kuda, cakep, ya udah. Jalan-jalan ke Jepang, cakep. Udah aku mau tidur, tidur ah. Tuh kan sekarang kan aku tiduran tapi posisinya miring, malah kayak bindeng gitu. Coba kalau kita posisinya lurus, tuh kan suaranya langsung seksi. Udah kalau di teater kalau mau MC aku tiduran aja. Tuh kan kalian udah denger kan, ikan teri tidur di kasur, tidur. Oke, bye guys, kita baca podium dulu. Bentar. Ada suara orang nangis. Iya, itu aku, itu suara batin aku kak. Makasih Kak Happy, makasih Kak Alsagia, makasih Kak Farid, makasih Kak Alfian, makasih Kak Iman, makasih Kak Pipo, makasih Kak Indra, makasih Kak Agung, Kak Natsmi sayang Lia, Kak Nanboychan sayang Lia, semuanya sayang Lia. Nggak tahu itu suara ayam. Nggak, itu bukan dipotong kok guys, tenang aja guys, di sini tidak ada pemotongan ayam. Oke, selamat istirahat semuanya, bye bye.